Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 yang terdiri dari Nia Audina dengan nomor NIM 1801027 dan saya Putri Ananda Puspitasari dengan nomor NIM 1801031 dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI. Dan materi yang kami sampaikan yaitu terkait kromatografi filtrasi gel atau SPADEC. Dengan subbahasan yang pertama pengertian kromatografi dan kromatografi filtrasi gel, yang kedua prinsip kerja dari kromatografi filtrasi gel, yang ketiga instrumentasi kromatografi filtrasi gel, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan kromatografi filtrasi gel, dan yang terakhir aplikasi kromatografi filtrasi gel. Yang pertama ada kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran secara fisika didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut. Diantaranya ada dua fase. Yang pertama ada fase diam dan juga ada fase gerak. Nah, dari pengertian tersebut dapat diketahui nih bahwa terdapat dua komponen penting dalam kromatografi. Yang fase diamnya berupa zat padat atau cair dan fase geraknya berupa zat cair atau gas. Selanjutnya kromatografi filtrasi gel. Kromatofiltrasi gel merupakan suatu proses pemisahan protein berdasarkan perbedaan ukuran molekul dari suatu protein. Proses pemisahan menggunakan matriks gel berpori yang ditempatkan di dalam kolom dan dikelilingi oleh pelarut. Nah, proses pemisahan protein ini menggunakan gel yaitu dekstran atau yang disebut polimer gula yang larut dalam air dan mengalami reaksi ikatan silang atau yang disebut cross linkage sehingga dekstran menjadi tidak larut dalam air, masih dapat menyerap molekul air dalam molekulnya. Selanjutnya prinsip kerja kromatografi filtrasi gel. Nah, teknik kromatografi filtrasi gel bekerja dengan prinsip pemisahan berdasarkan ukuran molekul zat padatnya. Untuk contohnya, yaitu pemurnian berdasarkan ukuran dengan kolom kromatografi filtrasi gel menggunakan SPADEC G100. Sampel ditegaskan pada bagian atas kolom gel SPADEC G100 yang berfungsi sebagai fase diamnya dan larutan buffer fosfat pH 8 yang berfungsi sebagai fase geraknya. Sampel enzim yang memiliki bobot molekul lebih besar dari pori-pori gel akan melewati ruang antar pori-pori sehingga akan lebih dahulu keluar dari kolom. Sebaliknya, yang berbobot molekul lebih kecil akan masuk ke dalam pori-pori matriks sehingga akan keluar lebih lambat. Setelah proses kolom berlangsung, eluen ditampung pada wadah sebesar 15 ml. Nah, eluen yang telah ditampung pada wadah kemudian diukur kadar protein dan aktivitas enzimnya. Selanjutnya preparasi gel dan penyimpanan. Nah, sebelum digunakan, gel dekstrakan dan akrilamid direndam selama 3-4 jam. Untuk mendapatkan ikatan silang yang sempurna, perendaman dilakukan 72 jam khususnya untuk tipe P300 atau G200. Untuk gel agarosa dan kombinasi agarosa poliakrilamid tidak memerlukan perendaman sebelum digunakan, tetapi terlebih dahulu didiamkan dalam ruang terbuka dan diaerasi. Selanjutnya, untuk memisahkan komponen atau partikel pengotor yang lebih kecil bisa dilakukan dalam tabung silinder dan dicuci 2 kali atau 3 kali volume gel dengan air hingga partikel tersebut terlepas dari matriks gelnya. Selanjutnya, preparasi khusus dengan menggunakan pompa vakum dan water aspirator juga bisa dilakukan untuk menghilangkan gelembung atau gas pengotor. Biasanya dilakukan 1-2 jam. Yang terakhir, penambahan antimikrobial juga diperlukan nih, dilakukan sebelum proses penyimpanan terutama untuk hidrat gel. Misalnya dengan penambahan Na-azida 0,02%. Nah, selanjutnya itu instrumentasi kromatografi filtrasi gel, di mana instrumentasi kromatografi filtrasi gel ini ada 3 bagian utamanya. Ada fase gerak, kolom, dan detektor. Selanjutnya kita masuk pada bagian fase gerak, di mana fase gerak ini dalam SEC harus merupakan pelarut yang baik untuk menghindari efek non-eksklusi. Sampel terisolasi pada suhu yang sesuai dan bertahan cukup lama sebelum akhirnya disuntikkan. Di mana hal ini bertujuan agar pelipatan dapat mengembang dalam fase gerak atau dengan kata lain memecahkan agregat. Bila sampel hanya terlarut, maka dapat terjadi peningkatan pada kolom.
karena ukuran partikel yang terlalu besar. Dan efek ini dapat diatasi dengan cara memilih pelarut lain ataupun meningkatkan temperatur kolom. Nah, teman-teman, di fase gerak dalam SEC ini dia terbagi lagi menjadi dua, di mana yang pertama itu ada fase gerak SEC untuk protein dan polimer larut air, yang kedua itu fase gerak SEC untuk protein dan polimer larut dalam pelarut organik. Nah, untuk fase gerak SEC untuk protein dan polimer larut air itu terdapat silika sama polimetakrilat, di mana di silika ini jenis kolomnya itu ada SW, SWSL, dan Super SW yang digunakan untuk menganalisis protein dan asam nukleat menggunakan aqueous buffer sebagai fase gerak. Untuk polimetakrilat itu jenis kolomnya PW, PWXL yang digunakan untuk menganalisis polimer industri, oligosakarida, asam nukleat virus menggunakan fase gerak yang berupa aqueous buffer atau larutan garam. Yang kedua itu fase gerak SEC untuk protein dan polimer pelarut organik. Terdapat polistirena dan polimetakrilat high percent X leaking. Nah, untuk yang polistirena ini jenis kolomnya itu ultra low absorption, contohnya super hazard, super multiple hazard dengan menggunakan pelarut yang terbatas, dan low absorption, contohnya super H dan HHR dengan menggunakan pelarut yang lebih bervariasi. Nah, berikutnya polimetakrilat atau high percent X leaking dengan jenis kolom F dan Super AW yang menggunakan fase gerak berupa pelarut organik polar seperti metanol, asetonitril, DMF, DMSO, THF, dan HFIP. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk pada bagian kolom, di mana dalam pemilihan kolom dilakukanlah dengan cara melihat ukuran molekul yang akan dipisahkan. Karena ukuran kolom sangat tergantung dengan ukuran partikel. Nah, masih ada lagi nih teman-teman, itu jenis kolom, di mana jenis kolom ini ada kolom kaku, kolom setengah kaku, dan kolom gel lunak. Nah, tadi kita sudah sebutkan jenis-jenis kolomnya. Sekarang, masuk kembali kita kepada penjelasan kolom kaku. Kolom kaku ini terbuatlah dari kaca atau silika serta tersedia dalam berbagai ukuran pori dan bergaris tengah atau diameter kecil dan besar. Nah, selanjutnya itu kolom setengah kaku, yaitu turunan dari polistirena yang disambung silang dengan divinbenzen untuk mendapatkan struktur setengah padat. Contohnya gel, stirengel, dan gel TSK untuk memisahkan cuplikan yang rumit seperti karet dan plastik atau fase diam. Nah, kolom terakhir itu ada kolom gel lunak, di mana digunakan untuk memisahkan senyawa yang larut dalam air dengan rentang bobot molekul 10⁻² sampai 2,5 dikali 10⁻⁷, sehingga banyak digunakan untuk protein dan enzim. Selanjutnya, contoh bahan gel lunak yang dapat digunakan pada kolom kromatografi filtrasi gel, yaitu dengan nama Biobit S jenis stirena divinbenzen dengan rentang WM sampai 1,4 kali 10⁻⁴. Selanjutnya, nama Biogel A dengan jenis Agrosa dengan rentang BM 2 kali 10⁻⁴ sampai 1,5 kali 10⁻⁸. Selanjutnya, nama Biogel P dengan jenis poliakrilamid dengan rentang BM 10⁻² sampai 4 kali 10⁻⁵. Selanjutnya, nama Mercurger OR dengan jenis polivinilasetat dengan rentang BM sampai 10⁻⁶. Selanjutnya, nama Sepadex G dengan jenis dextran dengan rentang BM sampai 10⁻⁶. Selanjutnya, nama Sepadex LH sampai 20 dengan jenis turunan dextran dengan rentang BM 10⁻² sampai 10⁻⁴.
selanjutnya nama Soparos dengan jenis Agrosa dengan rentang BM 10⁵ sampai 10⁸. Selanjutnya nama Enzasol dengan jenis PolyN-acrylyl morpholina dengan rentang BM 10⁵ sampai 10⁵. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir, yaitu bagian detektor, di mana untuk mendeteksi suatu pemisahan sampel polimer atau refraktometer atau detektor UV vis. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian kelebihan kromatografi filtrasi gel, di mana kelebihan kromatografi filtrasi gel ini menghasilkan pemisahan dan kepekaan yang baik, dapat memisahkan molekul berukuran besar dan kecil dengan baik. Penggunaan pelarut apapun tidak berpengaruh atau tidak bertanggung dalam proses pemisahan. Solvent yang digunakan tidak bereaksi dengan fase diam sehingga tidak ada sampel yang tertinggal. Kemudian waktu yang diperlukan sebentar dan mudah diprediksi. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian kekurangan, di mana terdapatnya kelebihan pasti terdapat juga kekurangan. Nah, sekarang kekurangan dari kromatografi filtrasi gel ini pada proses pemurnian autosis dapat menyebabkan kehilangan molekul. Nah, selanjutnya daya tampung terbatas serta terbatas kapasitas puncak dan tidak dapat digunakan pada cuplikan yang memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya, memiliki prinsip pemisahan yang berbeda dengan kromatografi dan tidak mampu memisahkan suatu cuplikan kompleks dengan sempurna. Nah, yang terakhir itu aplikasi kromatografi filtrasi gel. Itu terdapatnya pemisahan asam dan basa nukleat dari nukleotida, pengeluaran garam, dan analisis pemisahan molekul dengan berat molekul yang berbeda seperti pemisahan rafinosa, maltosa, dan glukosa. Selanjutnya itu ada pemisahan polisakarida gula dan protein senyawa-senyawa berbobot molekul rendah. Terakhir itu teknik permeasi dan filtrasi. Sekianlah video presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.